Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema kita hari ini adalah berantas korupsi. Dua narasumber hebat telah hadir di studio menemani saya pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Ketua Pradi Jambi, ada Bang Dr. Muhammad Sahlan Samosir. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dari tadi ngajar Bang ya? Siap, ngajar. Wah, luar biasa. Jadi mengaplikasikan ilmunya di kampus juga Bang ya? Memberikan perspektif yang berbeda kepada mahasiswa. Betul. Tidak hanya teori. Dari praktisi. Dari praktisinya. Terima kasih sudah bergabung. Dan narasumber yang kedua ada dosen Fakultas Hukum, hadir sebagai pengamat hukum. Hari ini ada Dr. Erwin SH.MH. Assalamualaikum Mas Erwin. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung di TVRI. Tema yang kita bicarakan hari ini bukan tema baru, tema yang apa ya kita bilang sesuatu yang berulang sebenarnya dan tidak pernah selesai, ya. Abang, terkait dengan korupsi ini. Bahkan data di aparat penegak hukum, khususnya di KPK, kalau kita melihat grafiknya juga terus naik. Kalau bisa lebih dari 500-an lebih pejabat negara, termasuk juga pihak swasta, kepala daerah, anggota DPR, terus terjadi. Bahkan kalau kita lihat baru-baru ini di Provinsi Jambi juga ada kasus yang tengah diusut di DPRD Provinsi terkait dengan SPPD fiktif kalau tidak salah. Nah itu juga korupsi juga. Nah artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, tidak pernah terurai sampai memberikan efek jera dan minimal itu bisa tertekan. Nah, saya ke Bang Sahlan terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri pengertiannya apa, Bang Sahlan? Jadi tindak pidana korupsi kan sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Di Undang-Undang Nomor 3199 kemudian diperbarui dengan junto Undang-Undang Nomor 20 ya, gitu loh. Sudah jelas. Inti dari persoalan tindakan korupsi itu adalah sebenarnya ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara. Ada kerugian negara. Nah, perspektifnya memang dari dulu itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan mens rea-nya adanya jahat, kemudian adanya kerugian negara. Nah, kerugian negara ini kan sebenarnya roh dari Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya bagaimana kerugian negara itu bisa pulih. Nah, namun setelah sekian lama kita lihat penerapan Undang-Undang korupsi ini ternyata tidak menurunkan grafik korupsinya. Bahkan cenderung grafiknya itu stagnan atau naik malahan. Begitu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan di kita ini yang salahnya di mana? Begitu loh kira-kira. Nah, itu yang mau saya tanya ke kamu. Dari perspektif advokat yang tentu sudah sering berkecimpung, mungkin juga banyak klien-klien abang atau di teman-teman advokat yang lain yang mendampingi klien di bidang itu. Sebenarnya kalau kita lihat kasus-kasus ini contohnya gitu Bang ya. Kemarin juga ada misalnya ada yang korupsi Antam, artinya merubah emas. Kemudian BBM di Pertamina juga dioplos. Dan masih banyak lagi kalau bahasa netizen itu ada Liga Korupsi Indonesia. Yang jumlahnya bukan miliaran tapi triliunan. Dan kalau kita melihat sebenarnya Bang Sahlan, para pelaku itu kan bukan orang miskin. Tapi ya orang mampu lah kira-kira begitu. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan, kalau menurut pengamatan analisis Abang, apa yang menyebabkan orang melakukan korupsi? Jadi sekarang inti dari persoalan korupsi ini sebenarnya selain dari sistem yang memiliki celah secara administratif, secara prosedural, secara substantif juga. Namun yang paling penting sebenarnya itu adalah budayanya ini. Di kita ini tidak mencontoh misalnya budaya di negara Jepang misalnya. Bagi kita ini makin ke depannya itu budaya korupsi itu sudah tidak ada rasa dalam tanda kutip ya, itu tidak ada lagi rasa malu sepertinya.
kenapa sampai misalnya Pak Parisi tadi sebutkan sampai ada istilah adanya liga ya, liga korupsi misalnya, mega korupsi gitu. Kembali kepada itu tadi. Walaupun kami di praktisi umumnya kami penasehat hukum, ada beberapa perkara memang yang tidak pure memang ada niat jahat. Terkadang kita ada beberapa kasus-kasus yang memang karena kesalahan administratif, kemudian menimbulkan kerugian. Nah, sebenarnya kan kerugian negara ini bisa pulih jika dalam misalnya pengembalian kerugian negara itu. Tetapi karena nilainya sudah terlalu besar, ada beberapa perkara yang memang tidak bisa dikembalikan secara utuh gitu loh. Dan kemudian kita juga paham bahwa tindak pidana korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Biasanya dilakukan secara berjamaah. Nah, untuk memutus mata rantai itulah yang memang sangat berat sebenarnya. Jadi memang dibutuhkan suatu gebrakan baru. Gebrakan baru yang memang bisa menghentikan secara total, minimal niat orang untuk melakukan korupsi itu tidak ada lagi. Jadi berpulang kepada mens rea-nya dulu. Jika mens rea-nya sudah tidak ada untuk melakukan korupsi, jika dia melakukan kesalahan secara administratif, itu bisa diperbaiki secara administratif juga. Gitu loh. Baik. Nah, apa tadi menyebutkan gebrakan baru? Apa itu gebrakannya? Tapi nanti Bang, saya ke Mas Erwin dulu. Mas Erwin, Mas Erwin udah gemes juga nih mau bicara. Mas Erwin di bagian hukum pidana ya? Hukum pidana. Nah, tentunya sangat berkaitan juga dengan relate dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Sama pertanyaannya, kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi, apa ontologinya lah kira-kira begitu? Apa sih korupsi itu sebenarnya, Mas Erwin? Ya, terima kasih Mas Paris ya. Berbicara soal korupsi ini kan tadi sudah dibilang juga ya, berbicara soal penyakit lama nih. Dan penyakitnya kalau untuk di Indonesia sudah penyakit yang akut ya, akut dan sudah komplikasi kata orang itu ya. Karena apa, korupsi sudah mengakar ke semua elemen ya, ke semua bidang. Terakhir kan kemarin soal korupsi Pertamina itu ya. Yang mana kalau soal korupsi Pertamina itu secara langsung Mas Paris, saya dan gemes. Dia jadi korban secara langsung gitu kan. Karena kita pengkonsumsi BBM secara langsung. Nah, jadi secara korupsi itu sebenarnya banyak yang memberikan definisi ya, adalah perbuatan curang, perbuatan culas, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, merugikan keuangan negara, ya, dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara itu. Sebenarnya definisi korupsi ya yang demikian tadi. Pada dasarnya adalah merugikan perekonomian dan keuangan negara. Nah, tadi kan berarti kalau kita bicara korupsi, tadi Pak sebut sudah hampir di semua lini. Kita ingat dulu waktu masih sentralisasi ya korupsinya di pusat. Waktu desentralisasi pindah ke ada raja-raja kecil. Akhirnya banyak kepala daerah juga melakukan korupsi. Dan pada saat muncul undang-undang desa, desa ngelola keuangan, tambah lagi. Malah kepala desa. Banyak yang sudah terlibat. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi, Mas? Apanya? Ataukah memang orang kalau dikasih kekuasaan, power can corrupt itu memang itulah memang. Atau bagaimana? Sebenarnya kalau bicara korupsi ini Mas Paris ya, ini sebenarnya memalukan ya, apalagi Indonesia kan cukup terkenal ya di mata dunia soal korupsinya. Sedangkan kita ya kalau berbicara soal Pancasila kan kita ini mendasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dalam bernegara ya. Tapi kok negara yang bertuhan, negara yang religius, negara yang berlandaskan pada agama, kok kita malahan yang paling banyak melanggar korupsinya. Sebenarnya malu kalau kita bicara demikian ya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi persoalan adalah adanya kesempatan. Itu yang pertama. Kesempatan ada, terus individu-individu yang ada ini tadi memang tidak tidak bisa memanfaatkan dengan positif kesempatan tadi. Contoh, dulu sebelumnya ada pemberian dana untuk satu desa itu kan belum ada kesempatan itu, nggak bisa kepala desa untuk melakukan hal yang demikian. Walaupun mungkin di luar sana masih banyak lah kepala desa yang masih bersih. Saya yakin masih ada, itu masih banyak. Cuma kan dengan adanya kesempatan tadi, terus ada peluang untuk melakukan itu, ya keimanan lah pada dasarnya. Keimanan yang goyah tadi, yang melihat
tumpukan uang di depan kita itu kan, terus keimanan yang goyang ya sehingga menyebabkan mengambil yang bukan hak milik kita. Oke, baik. Nah, saya ke Bang Salan. Bang Salan, tadi kalau kita bicara teorinya Loren Friedman itu ada teori efektivitas berlakunya hukum, di mana hukum itu akan berjalan dengan efektif. Pertama kalau substansi hukumnya bagus, kemudian strukturnya, legal substance-nya, kemudian ada culture-nya juga. Nah, kita bicara satu persatu nih, Bang, terkait dengan substansi hukumnya. Menurut Abang, dengan undang-undang tidak pidana korupsi, kemudian juga ada undang-undang Polri, undang-undang kejaksaan, undang-undang KPK yang ada 3 lembaga nih sudah. Tapi dari segi hukumnya, apakah sudah bagus, Bang? Atau belum memberikan efek jera? Menurut Abang gimana? Jadi terima kasih Mas Paris. Jadi sebenarnya kalau untuk pengaturan aparat penegak hukum di dalam undang-undang korupsi itu sudah sangat banyak. Sebenarnya sudah sangat lebih dari cukup. Seperti yang Mas Paris sebutkan tadi, KPK ada, kejaksaan ada, kemudian unsur kepolisian juga ada gitu. Sebenarnya 3 lembaga ini itu sudah cukup lah. Karena mereka masing-masing diberikan kewenangan oleh undang-undang. Mereka misalnya, apalagi KPK yang super power ya. Sebenarnya jika kita kaji secara aturan hukumnya itu sudah sangat lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Artinya legal substansi hukum yang mengatur tentang tidak pidana korupsi ini sudah bagus. Sudah bagus. Oke. Nah, berarti yang kedua nih, Bang. Iya. Strukturnya gitu loh. Mental aparatnya atau gimana, Bang, kalau aparatnya? Kalau saya lebih memandang strukturnya juga sudah bagus sebenarnya. Kenapa saya bilang sudah bagus? Misalnya macam seperti ya teman-teman yang di kejaksaan. Itu kan mereka itu jika menangani suatu tindak pidana korupsi itu strukturnya jelas. Ada komandonya jelas. Bahwa komando tertinggi adalah di tangan Jaksa Agung. Dia turun terus sampai kepada misalnya penyidik kejaksaannya. Apapun yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dalam hal ini tindak pidana korupsi misalnya, atasannya langsung itu bisa melakukan koreksi terhadap kesalahan. Kemudian di kejaksaan, di kepolisian begitu juga. Misalnya di tingkat Polda misalnya melakukan penyidikan Direktorat Krimsus misalnya melakukan penyidikan, tetap ada pemantauan dari komandannya misalnya dalam hal ini Kapolda, bisa lagi ke misal Bareskrimnya, bahkan sampai Kapolri. KPK begitu juga. Selain ada komisioner KPK, ada juga dari pengawas KPK. Jadi secara struktur memang unsur pengawasan sudah bagus. Ada unsur misalnya di komisi kejaksaan, ada juga di komisi kepolisian, itu secara struktur sudah bagus. Nah mungkin memang struktur yang sudah ada ini, itu kan ada juga nih yang baru-barusan kita dengar sosialisasinya ya, yaitu tentang undang-undang kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan dia kepingin apa istilahnya dia kepingin meminta satu apa namanya kewenangan. Ajas dominis litis. Nah, gitu ya. Jika itu memang nanti diterapkan itu lebih bagus lagi. Sehingga bukan malah tumpang tindih. Bukan malah tumpang tindih. Karena apa? Karena jaksa bisa sudah menghentikan. Dia tidak perlu lagi hanya memberi rekomendasi, memberi misalnya biasanya nih ya pihak penyidik kepolisian memberikan melimpahkan berkas kepada kejaksaan. Kejaksaan nggak bisa menyatakan perkara ini nggak terbukti atau perkara ini tidak layak gitu loh. Dia hanya memberikan rekomendasi, misalnya P21-nya itu di tangan jaksa, P19 jika belum lengkap P19 terus gitu loh kan. Nah kalau misalnya tidak ada kepastian. Jadi dengan diberikannya kewenangan dominis litis kepada kejaksaan itu lebih bagus lagi itu.
Apalagi misalnya nanti ada perkara-perkara demi kepentingan umum gitu loh. Oke, berarti dari segi struktur aparat penegak hukum yang ada polisi, jaksa dan KPK itu sebenarnya sudah cukup Iya, tajam dan sudah melakukan itu. Tapi yakin Bang, tidak ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke kanan, tajam ke kiri, atau hanya oknum-oknum saja? Ya, jadi benar. Jadi faktanya memang apalagi kita yang advokat ini di lapangan itu akan selalu bersentuhan dengan itu. Tetapi kita juga tidak boleh menjudge bahwa secara struktur dan struktur aparat penegak hukum itu semuanya jelek, tidak gitu loh. Sekarang apalagi zaman pemerintahan baru ini memang sudah mulai memang mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan dari sisi pengawasan. Ya mudah-mudahan kedepannya akan jadi lebih baik. Bukan berarti tidak semuanya itu baik, pasti ada juga lah celah-celahnya. Jika misalnya teori kejahatan ya Pak Dr. Erwin ya, jika ada kesempatan mungkin. Ya. Tidak hanya niat, tapi tapi ada kesempatan. Oke, masih ada satu bagian dari teori Leon Fridman tadi terkait dengan culture, budaya hukum masyarakat. Apakah masyarakat ini justru menjadi bagian dari yang memperburuk tindak pidana? Contohnya mau gampang dia suap, atau masyarakat ini malah menjadi bagian yang no viral no justice sekarang. Bagaimana pendapat Abang? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Ini adalah berantas korupsi. Ada dua narasumber, ada Ketua Pradi Jambi, Bapak Dr. Sahlan Samosir, dan ada Mas Erwin, Dr. Erwin. Oke, kita sapa dulu penelpon. Ada penelpon masuk? Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Pariji. Apa kabar Pak Yudi? Ini baru segmen kedua ini sudah nelpon. Sambungan bicara nih. Silakan Pak Yudi. Maaf sekali lagi. Ya, silakan Pak Yudi. Saya tidak ingin ketinggalan waktu. Baik. Silakan. Saya sapa dulu Pak Pariji. Iya. Ini budaya kita ini memang dari mulai menyapa. Iya, betul. Juga korupsi juga tidak akan ada gitu. Ini sudah ada sapa menyapa ya. Gimana cara ketimuran? Silakan Pak Yudi. Bapak yang saya hormati narasumber ya Dr. Erwin S.A. Pengamat hukum di Jambi. Dampingi narasumber kedua Dr. M. Sahlan S.A. ya Ketua Pradi Jambi. Ini penegak hukum semua nih. Kita sebenarnya korupsi ini sudah tidak seksi ya kita bicarakan. Dibicarakan bagaimanapun tetap tumbuh. Tidak pernah ya tidak tumbuh. Nah harusnya kita sepakati dulu bahwa korupsi itu mulai dari atas, elit, menengah, bawah. Contoh, tidak ada kerugian negara dikorupsikan, waktu yang dikorupsikan. Bagaimana coba? Pak Pariji tidak bisa korupsi uang, waktu yang Pak Pariji korupsikan. Ini makanya saya sepakat kalau dia membudaya. Ini yang bobrok menurut saya. Dan selanjutnya ya, menurut saya dari kacamata hukum ya kebetulan hanya tahu hukum, tidak ada ahli hukum, cuma sediaan hukum Bapak narasumber. Sebab akibatnya jelas kok. Sistem harus dibangun, tutup kesempatan. Pemerintah legislatif harus fokus, harus ada niat. Gitu. Sudah ada niat, omon-omon, undang-undang korupsi tegas, KUHP tegas, personal yang bobrok, hakim-hakim banyak di penegak hukum sendiri yang memberikan tidak benar, macam-macam tadi dibahas. Nah, saya sepakat rumus hukum N+K = crime itu. Jadi menutup kesempatan itu luar biasa. Jadi kalau kita ada niat, kesempatan di kantor kita tutup, nggak mungkin ada crime, kejahatan. Nah, ada niat dari rumah kalau ditutup, tolonglah.
Jadi teori SWOT itu juga menyatakan bahwa ada planning, ada organizing, ada executing, dan ada controlling yang strong. Dari mana kalau nggak strong controllingnya? Hakim nggak strong controllingnya, jebol. Jadi yang sudah kita langgar ini sebenarnya rule of law. Jadi investment penegakan hukum kita langgar, bisa dibeli. Rule of law game, rule of game, aturan main juga beli, dilanggar. Apalagi rule of etik, adat, moral, tata krama, SDM manusianya. Jadi kamu bicara apa lagi kita untuk memberantas ini? Makanya saya bilang, legislatif, eksekutif, Prabowo kan sudah akta citanya jelas. Coba, yang tidak jelas itu pelaksanaannya, gubernur-gubernur ini, menteri-menteri. Ya jelas sudah. Undang-undang aset, rampasan aset, jelas harus dilaksanakan. Apalagi, berantas korupsi, rampok orang aja. Coba, kembalikan. Udah jelas orang nomor 1 ngomong. Mau siapa lagi setan atau mau ngomong? Baik. Tolong gubernur, bupati, wali kota. Tolong. Baik. Jangan lagi korupsi. Kasihan rakyat, nolong. Baik Pak Yudi. Saya sudah bosan bercerita masalah korupsi ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Indeks prestasi korupsi juga menurun. IPM juga menurun. Coba bayangkan. Mau jadi apa? Mau tagline kita ini sedih, Pak. Menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Emas apa? Baik Pak Yudi, terima Apa kasih. yang mau diemaskan? Jadi maksud saya pesimis. Kalau memang implementasinya tidak diikuti oleh rakyat atau pejabat-pejabat ini. Apa yang disebut oleh Presiden nomor 1 di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih sekali Pak Yudi atas atensinya. Saya pikir narasumber juga sudah mendapatkan poin yang ingin disampaikan Pak Yudi tadi. Jadi di awal tadi saya juga ini tema ini kita bahas enggak ya? Kayaknya mau dibahas tapi harus kita tetap harus bicarakan untuk memberikan banyak informasi dan pendidikan bagi masyarakat. Banyak poin sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Intinya saya melihat ada person ya, lebih ke person dan sistem juga harus dibangun. Kalau tanggapan dari Bang Sahlan apa? Ya, jadi benar apa yang disebutkan oleh Pak Yudi. Kita juga tidak tutup mata bahwa ada beberapa memang aparat penegak hukum yang melenceng. Bahkan ada sengaja aparat penegak hukum itu sengaja membiarkan budaya korupsi itu tumbuh gitu loh. Supaya apa? Supaya ada loka, kata orang Jambi kan. Kalau nggak ada korupsi nggak ada loka gitu loh. Tetapi kan kita tidak boleh menjustifikasi seluruh aparatur begitu. Ada beberapa orang iya. Bagaimana cara kita memberantasnya? Salah satunya dengan sistem pengawasan yang ketat itu. Nah, cuman kan persoalannya dari ya diskusi kita yang dari awal tadi Mas Parisi. Dari pola rekrutmen pertama yang terutama. Jadi jika rekrutmen APH-nya bagus, saya yakin lah. Kemudian tadi macam kata Pak Dr. Erwin, sebenarnya dia tidak ada niat untuk merampok gitu loh. Tetapi karena memang dari awal dia perekrutan sudah dimintai biaya apa segala macam. Akhirnya mau nggak mau setelah dia duduk akhirnya jadi ngerampok gitu loh. Harus mengembalikan gitu loh. Nah, jadi memang kembali tergantung kepada individunya. Nah, tapi kan kita nggak boleh langsung ujuk-ujuk ya kita berserah diri kepada Allah, nggak bisa gitu loh. Ya benar kritikan Pak Yudi tadi benar bahwa harus sadar. Celah. Iya, menutup celah kita yang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum itu ya nawa itu kita juga harus dari awalnya harus bersih gitu loh. Oke. Itu loh. Oke, baik. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, jadi sistemnya dulu atau niatnya orangnya dulu atau harus secara simultan? Oke. Bicara soal korupsi ini tadi, soal penanganannya berarti ya Mas Faris ya. Gitu, nah. Manusia ini kan sifatnya mau dipaksa.
kalau udah dipaksa ngikut itu. Jadi kalaupun seandainya masyarakat kita, ya, budaya kita yang sebenarnya malu mengatakannya budaya korupsi yang ada di Indonesia ini, tapi kalau sistemnya dipaksakan kepada manusia tersebut untuk tidak melakukan itu, jika penegakan sistemnya secara akurat, pasti, adil, ya mau nggak mau manusia yang mempunyai budaya korupsi tadi pada dasarnya akan taat juga sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi kan bicara soal substansi dan lain segala macamnya itu, kalau untuk dari segi apa ya undang-undang, dari segi undang-undang baik yang di tahun 1999 sampai perubahan itu ya di tahun 2001, undang-undang korupsi saya lihat dan saya perhatikan sudah cukup baik. Bahkan kan di undang-undang korupsi itu di pasal 2 itu salah satunya ada itu ancaman untuk sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dalam hal-hal keadaan tertentu ya, korupsi dalam keadaan bencana dan lain segala macamnya itulah. Tapi kemarin ada kasus juga tadi hukum mati juga. Ya, yang menjadi persoalan itu yang menjadi persoalan itu semenjak undang-undang itu dari tahun 1999 sampai 2025 belum ada yang dieksekusi pidana mati untuk kasus koruptor ini. Sebenarnya bagaimana mau mengeksekusi? Nggak ada yang diputusi pidana mati oleh hakim kan itu itu. Nah itu juga sebenarnya jadi pertanyaan. Betul. Untuk terorisme, untuk kejahatan narkotika. Ada kasus waktu itu pada saat bencana COVID. Sudah memenuhi unsur, memenuhi unsur, tapi tidak diterapkan, itu kan. Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, teroris, narkotika kita perhatikan ya, dan tindak pidana yang lain banyak kok yang sudah dieksekusi mati. Tapi kenapa agak spesial nampaknya ini untuk tindak pidana korupsi ini, undang-undang sudah mengatur, tapi belum ada pelaksanaannya itu. Oke, saya ke Bang Saran lagi. Tadi ada satu unsur dari teori efektivitas hukum yang belum kita bahas, yaitu tentang budaya masyarakat sendiri. Apakah masyarakat permisif, mulai permisif atau artinya justru menjadi bagian kalau menurut pengamatan Bang Salan, atau masyarakat sudah mulai cerdas dan menjadi bagian untuk menolak itu, artinya mau melaporkan gitu kan, atau malah justru yang melakukan. Gimana Bang Salan? Jadi perkembangannya masyarakat sekarang memang sudah mulai kritis ya, dalam hal mengkritisi beberapa perkara-perkara tipikor. Selama ini mungkin masyarakat cenderung tidak ada media untuk mengungkapkan rasa ketidakadilan mereka gitu loh. Sekarang banyak. Nah sekarang udah banyak gitu loh kan. Hanya dia melihat tontonan di TV misalnya ada putusan hakim yang nggak sesuai, dia langsung komentar, dia langsung upload. Ini katanya dia maling ayam dihukum sekian, tapi tindak pidana korupsi yang triliunan gitu. Yang triliunan hukumannya sekian gitu loh. Jadi masyarakat sekarang udah mulai kritis. Nah kritisnya masyarakat sekarang ini, harapan kita ke depan itu semakin membuka mata dan mata hati para aparat penegak hukum gitu loh. Sehingga budaya rasa malu untuk melakukan korupsi itu mulai tumbuh di dalam setiap individu, terutama pemangku-pemangku kebijakan gitu loh. Saya rasa itu. Oke. Saya ke Mas Erwin lagi. Mas Erwin, kalau tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa celahnya harus ditutup, artinya itu sistemnya harus dibangun. Nah, sistem yang ada sekarang menurut Mas Erwin sudah menutup celah itu, atau justru masih ada membiarkan celah sehingga orang mau melakukan? Iya, Mas Paris, berbicara soal sistem tadi ya. Jadi sebenarnya sistem itu terbuka lebar jika seandainya tidak ada kemauan dari pelaku tindak pidana korupsi itu tidak korupsi, juga tetap saja dia tidak akan melakukan korupsi. Banyaklah negara-negara maju contohnya kan yang ada pun kesempatan dia nggak mau korupsi, itu ada ya. Nah cuman kan selain daripada kemauan daripada si pelaku itu ya, sistem juga seharusnya perlu dihemat. Contoh, untuk menjadi kepala daerah, gubernur kah, bupati, bahkan sampai ke tingkat kepala desa, itu mereka mengeluarkan modal terlebih dahulu. Ya, untuk jadi gubernur, bupati ataupun anggota DPR kan mereka harus mengeluarkan modal itu. Nah, sistem-sistem administrasi yang seperti itu sebenarnya harus kalau bisa ditutup. Karena ketika mereka ingin menjabat, ya, apapun lah jabatannya,
ketika mereka mengeluarkan modal tadi, yang mau nggak mau ketika setelah menjabat ingin mengembalikan modal, ya. Nah, sistemnya seperti tadi katanya perekrutan, ya, dari aparat penegak hukumnya harus mulai apa? Ya, kalau dia ketika mau menjadi sudah dirampok terlebih dahulu, maka nggak menutup kemungkinan setelah jadi dia juga ingin merampok, gitu, ya. Sistem harus lebih diapakan lagi, dipadatkan lagi lah. Celah untuk orang melakukan korupsi itu kalau bisa ya ditutup melalui kesederhanaan tadi. Untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, bupati, anggota DPR, yang mana untuk duduk di situ kan harus mengeluarkan modal dan biaya yang besar itu kan. Itu nah. Mulai dari pencalonan sampai di hari pencoblosan itu. Ya masyarakat saya rasa tahu tuh kalau di hari pencoblosan itu ya. Tapi masyarakat kadang-kadang pura-pura enggak tahu dianya. Masyarakat kadang-kadang teriak korupsi karena belum ada kesempatan dia untuk korupsi gitu kan. Itu nah. Ya. Nah, itu kan modal itu. Kita tahu itu nah. Modal yang besar itu ketika jadi ya siapapun ingin dikembalikan modal yang sudah keluar itu tadi. Sistem harus diapakan lah gitu nah. Baik. Nah, terkait dengan tadi juga disampaikan Pak Yudi adanya APH. Baru saja itu ada hakim ya kalau tidak salah. Iya, hakim. Hakim ini kan wakil Tuhan kira-kira begitu. Yang memang kaki kanannya di surga, salah satu kakinya di surga dan salah satu kakinya di neraka, kira-kira begitu ya. Perumpamaannya, karena memang wakil Tuhan dan ternyata itu juga yang melakukan, masih juga ada korupsi di situ. Nah, dari satu struktur hukum tentang aparat penegak hukumnya, apa catatan dari Mas Erwin? Tapi nanti jawabnya, kita harus sudah dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Jambi Bicara, pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-66385, 0741-66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Saya ke Mas Dr. Erwin. Mas Erwin, tadi teori efektivitas berlakunya hukum salah satunya adalah bagaimana legal structure atau aparatnya lah, kira-kira begitu, aparat penegak hukum. Ada polisi, jaksa, hakim, kemudian ada KPK juga. Nah, bagaimana Mas melihat apakah sudah efektif aparat penegak hukum kita? Soal kinerja ataupun keefektivitasan daripada kinerja aparat penegak hukum ini kan bisa dinilai beragam ya Mas ya. Gitu nah. Kalau saya memberikan penilaian kepada aparat penegak hukum pada saat ini, ya sudah cukup bekerja baik ya kalau menurut saya. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, bantuan media sosial, mungkin yang dulunya aparat penegak hukum ketika khilaf nggak ada yang menasihati. Kalau sekarang kan masyarakat dengan gampang yang menasihati. Ada putusan hari ini, jam sekarang diputuskan kalau merasa itu kira-kira berlaku tidak adil, masyarakat langsung dikomen oleh masyarakat ya. Ya mungkin dengan demikian itu adalah untuk pengingat daripada aparat penegak hukum tadi. Nah cuman maksimal atau belum maksimalnya ini yang perlu dipertanyakan itu. Nah kalau soal untuk pengungkapan kan apalagi di akhir-akhir ini ya, mulai dari yang mega korupsi yang terbesar lah ya, yang ada masuk Liga Korupsi Indonesia itu, yang Mas Antam, korupsi Pertamina ya. Artinya dengan terbukanya dan ditentukan ataupun ditetapkannya sebagai seorang tersangka daripada koruptor tadi kan, itu sudah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita sebenarnya bekerja. Dan sebelumnya juga demikian ya, korupsi-korupsi kayak Hambalang yang sebelumnya itu kan korupsi mega proyek yang terbesar-besar itu yang menghabiskan anggaran APBN dan APBD kita. Artinya aparat penegak hukum kalau mau dikatakan tidak bekerja, tidak efektif, tidak maksimal, bekerja sebenarnya. Bekerja itu ya. Nah, cuma jangan sampai ditangkap, dibongkar ini ada korupsi ini merugikan negara sekian. Titik daripada ujung daripada itu kan adalah apa? Pemberian sanksinya tadi. Nah, di sanksinya itulah memberikan efek bagi yang bersangkutan dan efek bagi yang di luar.
agar jangan sampai melakukan hal yang serupa. Yang saya lihat pada saat ini, ketika pemberian sanksinya ini, terkadang capek-capek kita nangkap koruptor itu, bukan cuma di negara kita, kadang-kadang sampai kita kejar ke luar negeri, ya. Kejar ke luar negeri kadang-kadang membutuhkan biaya juga. Betul. Gitu ya. Sampai di sini hukumannya kadang-kadang, nah itu tadi yang tahu sama tahu lah. Tidak mencerminkan keadilan Itu. masyarakat. Padahal tadi saya bilang undang-undang sudah mengatur itu sanksi yang terberat, sedang sampai yang teringan. Cuman sayangnya sanksi yang terberat tadi sampai saat ini belum ditetapkan, belum diterapkan itu. Nah, Oke, gitu. baik. Kalau Bang Salah sendiri, apakah sanksi itu juga belum efektif, belum memberikan efek jera khusus kepada tindak pidana korupsi, Bang? Ya, salah satu faktornya itu benar. Bahwa sanksi ini belum memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau kita kaji-kaji sekarang, tindak pidana korupsi yang penjatuhan vonisnya itu hanya beberapa perkara lah yang di atas misalnya 10 tahunan. Tapi mereka kan berhitung juga. Jika 10 tahun dia di dalam penjara dengan nilai yang dikorupsinya misalnya triliunan atau miliaran, itu masih cukup gitu. Kalau hitungan-hitungan matematika kan misalnya jika yang ratusan miliar dia korupsi, kalau 10 tahun, apalagi sistem pemasarakatan di kita ini kan setengah menjalankan masa hukuman aja sudah bisa bebas bersyarat. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya 10 tahun dijatuhkan, 5 tahun dia menjalani sudah bisa mengajukan bebas bersyarat. Siapa yang bisa mencari selama 5 tahun atau sampai 10 tahun misalnya 300 miliar misalnya dari mana kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya ancaman-ancaman hukuman tadi tidak membuat efek jera. Nah, sebenarnya inti dari persoalan tindak pidana korupsi ini yang darahnya tindak pidana korupsi itu kan sebenarnya aset. Oke. Itu sebenarnya. Jika mata rantai asetnya itu yang dihilangkan atau asetnya itu yang dirampas, dimiskinkan, itu lebih memberikan efek jera dibanding ancaman hukuman pemasyarakatan. Jika dia diancam hukuman dengan pemasyarakatan, negara rugi kembali kan. Masih makan dia lagi gitu loh. Akhirnya penjara over kapasitas gitu loh. Tidak menyebabkan dia akan jera gitu. Tetapi jika dia udah nggak punya apa-apa lagi, berpikir dia gitu loh. Untuk melakukan tindak pidana korupsi itu pun berpikir. Oke, jadi perlu segera dibahas, disahkan undang-undang perampasan aset. Betul. Yang sampai sekarang belum. Iya, Pertanyaannya, kenapa? Ya. Padahal undang-undang yang lain sacet-sacet nih, pemerintah sama DPR kan gitu, Bang. Iya benar. Tapi yang bagian ini kok lambat? Menurut Abang kenapa? Sebenarnya, apa mereka pelakunya? Jadi iya, ya makanya kembali kepada sistem aturan negara kita ya. Bahwa kewenangan pembentukan undang-undang itu kan di pemerintahan dan DPR gitu loh. Kita bukan merupakan bagian dari situ. Kita merupakan bagian dari masyarakat yang kepingin sebenarnya mendorong semoga undang-undang perampasan aset terutama itu segera digulirkan atau segera DPR disahkan. itu kan mewakili masyarakat, Iya. Bang. Berarti mereka yang duduk DPR sekarang sedang tidak mewakili masyarakat. Iya. Kalau gitu, Bang. iya. Kalau analoginya kan begitu gitu Iya. loh kan. Jika memang DPR merupakan wakil rakyat, ini rakyat udah bersuara ini gitu loh. Ayo dong. Pengen gitu segera loh. itu. Iya. Tapi kan persoalannya setelah anggota dewan ini duduk di legislatif, mereka tidak peduli lagi dengan suara-suara rakyat kan. Nah, di sini bagaimana memang ada upaya yang lebih besar lagi lah dari masyarakat untuk mendorong supaya percepatan terhadap diberlakukannya undang-undang perampasan aset itu. Oke, baik. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, saya lihat di beberapa media sosial ada banyak kepala daerah yang sudah mulai membuat konten pada saat bekerja. Dan banyak juga yang coba karena faktor efisiensi. Kemudian banyak yang coba untuk menyisir anggaran-anggaran di OPD atau di dinas-dinas terkait gitu ya, yang jadi bagian. Dan kita bisa melihat bahwa wow gitu ya,
artinya untuk beli pena aja bisa ratusan juta, untuk memperbaiki listrik itu bisa miliaran gitu, dan semuanya tidak rasional. Kira-kira begitu. Nah itu kan artinya korupsi tadi udah memang benar-benar budaya. Iya. Dan korupsi itu dari perencanaannya gitu ya, sudah mulai dikorupsi. Nah, gimana cara motongnya itu? Memang dari sapunya harus bersih ya? Iya. Terima kasih Mas Faris ya. Jadi tadi betul juga kata Mas Faris. Kalau mau menyapu ruangan itu dengan sapu yang kotor, bukan malahan bersih. Malahan kotornya kemana-mana jadinya. Jadi kalau memang ingin membersihkan suatu ruangan itu dengan alat yang bersih juga, sapu yang bersih tadi kan gitu. Jadi kalau mau dikatakan budaya gimana ya? Ada cerita itu teman saya. Singapura tahu sendiri ya, penegakan hukumnya sangat nggak pandang bulu tadi ya. Siapapun yang melakukan pelanggaran apapun lah, nggak mesti korupsi. Korupsi terlalu besar. Pelanggaran kecil aja itu sangat benar-benar ditindak. Ya, ada cerita jadi. Ketika dia di Singapura, buang sampah aja nggak berani dia, sembarangan. Berapa hari lah dia di Singapura, buang sampah. Pokoknya tertib lah, ngikuti aturan hukum yang ada di sana. Pulang ke Indonesia, kumat lagi. Jadi kalau saya mengatakan kalau budaya, ya kalau memang budaya kita memang demikian, bisa kok budaya tadi dipres, budaya yang tidak baik tadi dipres dengan penegakan hukum yang efektif. Kalau penegakan hukumnya yang tidak efektif, budaya yang tidak baik ya saling mendukung deh jadinya. Wah, itulah yang terjadi pada saat ini itu. Jadi walaupun sejelek apapun budaya, tapi penegakan hukumnya efektif seperti yang di Singapura tadi, jelek pun orangnya itu akan berlaku baik dengannya karena dia takut dengan sanksi tadi. Iya, takut dengan sanksi tadi. Oke. Dari cerita itu saya juga ada cerita yang menarik nih, Bang Sal, nanti bisa menanggapi. Lanjut tadi. Jadi ada perbedaan ternyata. Iya. Kalau di Singapura orang tidak mau buang sampah karena takut disanksi. Takut disanksi. Di Jepang kebalikannya. Orang tidak mau buang sampah sembarangan karena nilai buang sampah sembarangan itu buruk lah kira-kira gitu. Benar-benar suatu pribadi yang buruk. Nah, saya juga pernah ke ini Bang Salan, ke Labuan Bajo ya, Nusa Tenggara Timur ya, di Manggarai. Waktu bercakap-cakap dengan masyarakat di sana, tidak ada di sini udah bakalan hilang motor. Karena nyuri itu aib banget. Betul. Tapi kalau ada yang berkelahi karena mabuk atau apa, itu masih terjadi. Tapi kalau nyuri tidak ada. Artinya ada nilai-nilai sebenarnya yang memang ada juga di sebagian masyarakat kita, tapi belum se-Indonesia nampaknya, Bang Sal. Gimana membangunkan nilai-nilai? Ini hukum alam nampaknya jadi. Saya moral. Hampir sama juga ya. Ada juga saya cerita. Kita sering juga baca di media sosial. Indonesia ini memang luar biasa ya. Luar biasanya gimana? Dalam hal negatif. Tidak ada misalnya di kebanyakan negara lah. Jika pejabat-pejabatnya itu akan dilantik, itu bersumpah dengan atas nama agama dan kitab suci gitu loh. Betul. Itu sangat sakral sekali gitu. Kemudian tadi budaya di kita, itu rata-rata orang Indonesia itu kan punya agama gitu loh ya, punya agama. Tetapi kenapa tidak bisa meniru Singapura, tidak bisa meniru Jepang misalnya kan? Memang ada macam Jepang yang kita sangat lihat budaya malunya itu. Mungkin zaman-zaman kami dulu ya, zaman-zaman kami kalau saya contohkan ya, karena kelahiran tahun 70-an ini kan, kita kan kalau di sekolah itu dipukul guru karena kita nakal itu kita nggak berani ngadu. Karena apa? Kalau kita ngadu ke rumah, itu makin ditambahin gitu loh. Berbeda dengan zaman sekarang gitu loh. Apa yang menyebabkan itu? Sebenarnya yang menyebabkan itu memang apa ya? Atau mungkin yang benar dibilang oleh Dr. Erwin tadi, pola kita pendidikan dari awal. Pendidikan dari awal. Jadi pendidikan karakter itu di kita ini sudah mulai hilang. Apalagi yang kembali agak melenceng sedikit ya. Sistem pendidikan kita. Dulu misalnya, walaupun kata orang otoriter apa segala, pendidikan moral itu kan penting. Di sekolah-sekolah itu selalu. Saya masuk kuliah misalnya tahun 90.
kami penataran loh, Iya. P4 Iya. gitu loh kan. Kalau sekarang nggak ada lagi. Oke. Sehingga dari hal-hal yang begitu mungkin yang disebutkan oleh Pak Erwin tadi, Oke. dengan adanya aturan-aturan yang ketat, Ya. kalau dulu misalnya nggak ikut penataran, nggak boleh ikut kuliah kita. Ya. Sama macam di Singapura tadi. Kalau kalian buang sampah sembarangan, denda. Ya kan, penerapan udah pasti. Jepang misalnya kan, kalau kita ketahuan dengan orang lain buang sampah itu rasanya malu. Kita 7 turunan dikatain gitu loh. Nah, budaya-budaya itu yang sebenarnya yang harus kita bangun kembali. Iya. Pendidikan Bang ya. Pendidikan itu. Dulu saya ingat ada pendidikan moral Pancasila. Iya, Sekarang PMP udah, gitu. iya, sekarang beda namanya. Iya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita jeda dulu. Setelah ini masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami. Tadi kita sudah banyak membicarakan tentang berantas korupsi, mulai dari membangun budaya masyarakatnya, kemudian sistemnya juga dibangun sedemikian rupa untuk menutup celah itu, dan yang terakhir tadi adalah pendidikan karakter ya Bang ya, Iya. yang kemudian harus diperkuat. Kita sudah berada di penghujung dan saya ingin Mas Erwin untuk memberikan kesimpulan tentang dialog kita hari ini dan apa yang ingin Mas Erwin sampaikan terkait dengan kita memberantas korupsi ini. Oke, terima kasih Mas Faris ya. Untuk memberantas korupsi ini memang nyatanya bukan pekerjaan dari satu individu ataupun satu instansi. Ya, jadi untuk memberantas korupsi ini memang harus semua elemen, ya, baik itu aparat penegak hukum, masyarakat, Mas Faris termasuk saya dan Pak Sahlan ya, memang harus bersama-sama. Dan yang paling terpenting adalah kesadaran individu daripada pelaku korupsi itu sendiri sebenarnya. Ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengurusi suatu urusan yang seharusnya diurusi, ya. Nah, amanah ataupun kepercayaan tadi ya jangan sampailah dihianati itu. Nah. Jadi memang benar-benar pada dasarnya adalah kalau awalnya untuk memberantas korupsi ini adalah kembali ke individu terlebih dahulu. Seperti yang di Jepang tadi gitu ya. Itu malahan nggak perlu aparat penegak hukum bersusah-susah payah. Kalau ada dia korupsi malahan kadang-kadang di Jepang atau di Korea atau di Cina malu dianya. Malahan dibuatkan suatu jembatan untuk mempersilahkan untuk pelaku koruptor untuk bunuh diri. Artinya apa? Daripada ketangkap, daripada disiarkan di seluruh televisi yang bisa ditonton oleh masyarakat, malunya minta ampun, mendingan dia mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Nah, berarti budaya malunya sudah lekat sekali gitu nah. Ya. Jadi budaya malu lah yang terutama yang perlu diterapkan di negara kita untuk memberantas korupsi. Budaya malu dari semua lah ya. Karena korupsi ini kan sebenarnya bukan cuma aparat ataupun penegak hukum ya, ataupun daripada pejabat yang berwenang. Kadang-kadang kita masyarakat ini juga sering lah melakukan korupsi itu, tapi korupsi kecil-kecilan gitu. Nah, itu. Terima kasih. Terakhir Bang Sahlan, Iya, kesimpulannya singkat saja. Ya, jadi perlu kita dorong undang-undang perampasan aset terutama untuk memberikan efek paling jera ya, yang menurut kita yang paling efektif adalah perampasan aset, karena bagi koruptor aset itu merupakan darah mereka gitu. Jika aset mereka sudah dimiskinkan, itu ya insya Allah mudah-mudahan pelaku-pelaku koruptor akan berpikir ulang untuk melakukan itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Dr. Sahlan Samosir, Ketua Pradi Jambi, dan Mas Dr. Erwin dari pengamat hukum Fakultas Hukum Jambi. Dan pemirsa, sudah banyak informasi yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita sama-sama pemirsa untuk memberantas korupsi ini, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan tentunya di tempat kerja kita. Demikian dialog kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.